Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sigit Merit Permana dengan NIM 3012437. Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bali Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang telah saya kembangkan. Proyek ini adalah implementasi sistem adversarial search pada permainan papan klasik yaitu Connect 4. Tujuannya adalah membangun agen AI cerdas yang tidak hanya bisa merespon langkah pemain manusia, tetapi juga bisa memprediksi dan memblokir strategi kemenangan kita secara real time. Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur client server untuk backend dan mesin logikanya saya menggunakan Python dan Flash. Sementara antarmukanya dibangun murni menggunakan HTML, CSS, dan vanilla JavaScript. Aplikasi ini sudah live dan terdeploy di internet, sehingga teman-teman bisa langsung mencobanya melalui peramban web di URL www.sigitconnects.my.id. Nah, ini adalah antarmuka utama dari aplikasi Connect for AI. Seperti yang bisa kita lihat, desainnya menggunakan konsep Neo Glass Morpheme dengan tata letak yang sudah responsif. Di bagian tengah kita memiliki grid permainan 7x6. Di sebelah kiri terdapat panel kontrol untuk mengatur otak dari AI ini. Mari kita coba simulasikan satu permainan. Saya akan bermain sebagai player warna siang dan AI sebagai player 2 warna magenta. Oke, kita coba ya. Oke. Perhatikan saat saya mencoba menyusun 3 kepingan berderet. AI secara otomatis menyadari ancaman ini dan langsung menjatuhkan kepingan untuk memikir jalan saya. Respon ini terjadi dalam hitungan milidetik. Nah, sekarang mari kita bedah panel kontrolnya. Di sini saya menyediakan fitur toggle untuk menghidupkan atau mematikan teknik alpha beta pruning. Jika dimatikan, AI akan menggunakan algoritma minimax murni. Lalu, di bawahnya adalah pengaturan deep atau kedalaman pencarian dengan rentang level 1 hingga 8. Deep ini ibaratnya jarak pandang AI ke masa depan. Jika saya set deep 1, AI hanya melihat satu langkah ke depan. Ia menjadi sangat ceroboh. Tapi jika saya set ke div 5 atau 6, AI akan mengalkulasi jutaan probabilitas hingga 6 giliran ke depan sebelum memutuskan menjatuhkan kepingan ini. Membuat AI nyaris tidak bisa dikalahkan. Nah, bagaimana sih AI ini bisa berpikir? Otak utamanya menggunakan algoritma minimax. Algoritma ini mengasumsikan ada dua faktor max, yaitu AI ingin memaksimalkan skor dan min pemain manusia yang ingin meminimalkan skor AI. AI akan membuat pohon probabilitas dari semua kemungkinan langkah di depan, turun terus di bawah hingga mencapai batas depth yang kita atur tadi. Namun, konektor memiliki branching factor sebesar 7%. 7. Artinya, setiap giliran ada 7 kemungkinan kolom pada div yang dalam jumlah kombinasi papan ini akan meledak secara eksponensial. Komputer manapun akan kewalahan dan hang jika harus mengevaluasi semuanya. Disinilah teknik alpha beta pruning masuk sebagai penyelamat. Nah, perhatikan visualisasi game tree yang dirender secara dinamis ini. Alpha adalah nilai terbaik untuk max dan beta adalah nilai terbentuk untuk min. Algoritma akan terus membandingkan nilai ini. Jika dalam penelusurannya ia menemukan kondisi matematika di mana alpha kurang dari beta,
maka algoritma akan langsung berhenti menelusuri cabang tersebut. Cabang tersebut akan dipotong atau di-pruning karena AI sudah tahu pasti bahwa pemain manusia min tidak akan membiarkan AI mencapai status tersebut. Di layar permain, saat pemangkasan ini terjadi, antar muka akan memberikan efek kelihatan warna merah pada kolom yang dievaluasi. Pemangkasan ini Pemangkasan inilah yang membuat sistem tetap ringan meski berpikir jauh ke depan. Nah, untuk membuktikan seberapa hebat pemangkasan ini, saya mengimplementasikan sistem dual counter di latar belakang. Jadi setiap kali AI melangkah, server menjalankan dua simulasi secara paralel. Satu versi murni, satu versi running, agar kita bisa membandingkan efisiensinya secara langsung. Nah, kita coba ya, restart gamenya. Langsung bekerja dengan lebih lama. Bisa kita lihat pada layar ini, pada kedalaman level 4, algoritma Minimax murni terpaksa harus membongkar memori untuk mengevaluasi hampir 2000 node matriks papan. Namun, berkat optimalisasi alpha beta running, AI hanya perlu mengevaluasi sekitar 250 node saja. Ini adalah penghematan ruang, pencarian, atau efisiensi sebesar lebih dari 85%. Lonjakan efisiensi ekstrim ini tidak terjadi secara kebetulan. Di dalam kode Python yang saya buat, saya menyuntikkan teknik tambahan bernama move ordering atau pengurutan langkah. Saya memaksa algoritma untuk melakukan selalu memvaluasi kolom tengah terlebih dahulu, baru menyebar ke sisi tepi. Karena kolom tengah adalah titik paling strategis di konektor, AI menemukan nilai alpha atau beta yang sangat kuat di titik pertama sehingga bisa cabang di sisi kiri dan kanan papan bisa langsung digugurkan seketika. Nah, sebagai kesimpulan, implementasi algoritma Minimax dengan alpha beta pruning terbukti mutlak diperlukan untuk menangani masalah ledakan kombinatorial pada AI permainan papan. Melalui visualisasi game tree dan dual counter di sistem ini, kita bisa melihat langsung bahwa kecerdasan buatan bukan hanya sekedar black box yang misterius, melainkan proses matematis yang sangat logis dan bisa dibedah. Tentu saja ada tantangan dalam pengembangannya. Tantangan terbesar adalah arsitektur web itu sendiri. Karena protokol HTTP bersifat stateless, mesin flash di sisi server harus menerima matrik papan baru berulang kali dari klien JavaScript setiap kali pemain mengklik kolom dan harus mengkonversinya kembali menjadi array NumPy secara sekejap agar proses komputasi tidak mengalami timeout. Demikian presentasi dari proyek AI Connect 4 ini. Semoga penjelasan algoritma dan analisis performa yang didemonstrasikan dapat memberikan wawasan baru terkait rekayasa kecerdasan buatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabil topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.